Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di hari Minggu yang cerah ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan agar seluruh pemirsa selalu ceria, selalu gembira, dan selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga benar-benar bisa menikmati liburan di hari Minggu ini dengan prima. Sahabat BN, wisata politik kita minggu ini kita akan mengawalinya dari sebuah peristiwa politik yang sangat buncah dalam minggu ini. Kenapa tidak? Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam suatu kesempatan Rakernas Partai Gerindra mengucapkan kata ndasmu. Sahabat BN, ini merupakan kata yang benar-benar tidak elok disampaikan oleh seorang tokoh kepada publik. Apalagi publik tahu yang disampaikan Prabowo ini berlatar belakang dari ketika berlangsung debat capres putaran pertama, ketika Prabowo terlibat adu argumentasi yang sangat keras dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sehingga ketika berlangsung acara Rakernas Partai Gerindra, disinilah dia mengungkapkan kata-kata ndasmu tersebut. Kehebohannya ini bukan sampai di sini. Ketika Prabowo Subianto mengatakan bahwa di Banyumas biasa itu, warga Banyumas pun tak terima pula. Polemik pernyataan dasmu etik yang disampaikan Prabowo Subianto dalam acara Partai Gerindra belum juga usai. Prabowo menyebut kata ndas yang berarti kepala sering diucapkan oleh orang Banyumas, Jawa Tengah. Namun, tokoh dari Banyumas, Asringun Martawirya, tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Prabowo tersebut. Menurut Asringun, kata ndas termasuk dalam bahasa kasar di Banyumas. Oleh karena itu, ia merasa tersinggung dengan pernyataan Prabowo yang menyebut kata itu sebagai bahasa keseharian. Asringun menyebut kata ndasmu hanya terucap ketika seseorang sudah dalam keadaan parah. Sebelumnya, Prabowo meminta agar polemik kata ndasmu etik tidak perlu dibesar-besarkan, sebab menurutnya kata tersebut biasa diucapkan oleh orang-orang di Banyumas. Prabowo menambahkan ucapannya itu hanya disampaikan di dalam keluarga atau internal Gerindra. Selanjutnya, di dalam minggu ini tak kalah pula hebohnya ucapan yang dilakukan oleh Ketua Partai Amanat Nasional selaku Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ketika dia membuka acara Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang beberapa hari lalu. Gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Itu. Ya Pak Yai ya. Masih dalam minggu ini, dia bicara tentang sholat
yang dikaitkannya dengan Prabowo Subianto. Sebelum bicara tentang sholat itu, Menteri Perdagangan Sulawesi ini kayak seperti kampanye betul pidatonya. Dan melihat dia pidato menjelang acara ini, itu saya rasa kita di era Orde Baru. Di era Orde Baru kan tidak ada bedanya para pejabat negara ini antara mereka kampanye dengan mereka selaku menteri. Itulah yang dilakukan oleh Zulhas ini. Dan kita mendengar banyak sekarang ini yang melaporkan Zulhas, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin, dikatakannya ini sudah termasuk kategori penistaan agama. Selanjutnya kita beranjak ke NTB. Di NTB, dalam pertemuan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan kaum milenial pada acara Desak Anies beberapa hari lalu, yang mengejutkan, beberapa saat acara akan dimulai, tiba-tiba izin tempat yang semula akan dilaksanakan di Taman Budaya NTB tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh pihak yang memberi izin. Dengan demikian heboh jadinya, dan acaranya menjadi terus berlangsung, dan kita melihat acara itu sangat-sangat meriah, sangat-sangat hebat, karena Anies bisa berkesempatan bertemu dengan guru honor dan dosen pengajar di perguruan tinggi swasta. Kami prihatin yang guru honor ini, Pak Anies. Guru honor ini, mohon maaf, gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000, Pak. Prihatin yang guru honor ini, Pak Anies. Guru honor ini, mohon maaf, gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000, Pak. 600.000, Pak. 200.000 1 bulan, kurang malah. Ya, keinginan kami mewakili teman-teman guru honor yang ada di Nusa Tenggara Barat terutama, Pak Anies, supaya kami itu disetarakan sama teman-teman guru yang mengajarnya di sekolah negeri, Pak Anies. Yang sekolah negeri ini, mohon maaf, dia itu bisa P3K, Pak Anies. Kami yang honornya di swasta, yang mengajarnya di sekolah swasta atau di madrasah, tidak bisa di P3K-kan, Pak Anies. Tidak bisa di P3K-kan. Memang itu sudah aturan dari atas. Itu, Pak Anies, tidak bisa itu. Ya, dari pusat. Sudah menjadi guru 14 tahun, mengajar dengan gaji yang sangat minim, dan tetap mengajar. Istiqomah. Kita sampaikan terima kasih insyaallah pada beliau, nanti segera dituntaskan statusnya ya. Tapi tepuk tangan dulu buat beliau nih, Pak Mus. Gini teman-teman, kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor. Di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru. Betul tidak? Itu yang saya sampaikan. Di mana letak prioritas kebutuhan kita? Kita tadi sampaikan, kita ingin membangun kualitas manusia. Berarti kita harus memastikan guru bisa fokus mengajar. Syaratnya dia bisa fokus mengajar, pendapatannya harus cukup. Kalau pendapatannya kurang, dia tidak fokus.
Dia harus mencari pendapatan tambahan di kanan kiri, betul tidak? Dan itu salah satu program kita Pak Mus. Kita ingin agar guru-guru statusnya menjadi punya kepastian. Dan kita sampaikan tadi dalam berbagai forum, kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan. Dan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah umum dan sekolah agama. Dan ini bukan kewenangannya Pemprov, ini kewenangannya pemerintah pusat. Jadi jangan tanya gubernur, ini pemerintah pusat ini. Dan betul, saya juga sebagai gubernur dulu ada punya kendala di situ. Tapi ini kewenangan di pemerintah pusat. Karena itulah kemudian insya Allah nanti ini kita bawa. Ini aspirasi bukan hanya aspirasi Pak Mus. Ini aspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Menyentuh sekali sampai Anies memakaikan baju kepada dua orang pahlawan tanpa tanda jasa ini. Anies di sini yang mengasihkannya, dia bukan melemparkan baju, tetapi memakaikan baju. Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan membagikan jaket yang dipakainya kepada guru honor dan dosen swasta secara bermartabat. Jaket itu tidak dilemparkannya ke mereka yang menjadi peserta desak Anies di Mataram, NTB. Gini, saya mau kasihin jaket ini. Boleh kan? Boleh. Gini. Jangan dilempar, nanti kayak yang satunya. Saya usul nih. Saya merasa ini yang kami terima ini, saya ingin berikan kepada guru yang belum diangkat. Boleh ya? Guru NRR ya, sini Pak Guru. Belum mendapatkan penghargaan yang setara, betul tidak? Yang satu guru honorer 14 tahun dia diangkat, yang satu dosen yang tidak mendapatkan haknya dengan baik, betul? Ikhlas ya diberikan pada mereka, ikhlas ya, ikhlas, insya Allah. Ibu, mari Bu. Kita berikan kepada dua pribadi yang mewakili teman-teman semua. Sebentar, rata-rata yang di sini pernah sekolah bukan? Pernah kuliah bukan? Di balik kuliah Anda ada jasa guru, betul tidak? Dan dua ini yang sekarang menerima adalah mereka yang berjasa atas pendidikan di NTB. Oke? Makasih. Insya Allah ini adil. Demikian sahabat, selamat hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.